Halo guys, ketemu lagi sama gue Insan dari channel YouTube mobil123.com. Kali ini gue lagi ada di fasilitas terbaru Wuling di Indonesia yang namanya Flagship Wuling Center. Fasilitas ini istimewa banget. Kenapa? Karena Flagship Wuling Center di Indonesia ini adalah yang pertama di luar Cina. Jadi Flagship Wuling Center ini di dunia baru ada dua sekarang, di Indonesia dan di Cina. Apa sih yang menarik dari Flagship Wuling Center di Indonesia dan di dalamnya ada apa aja? Oke, sekarang kita masuk ya. Sekarang gue udah ada di dalam Flagship Wuling Center di showroomnya atau di ruang pamer di lantai satunya. Penampakannya udah bisa lo lihat sendiri, mewah banget, lantainya juga dari marmer dan nuansanya memang beda sekali dengan dealer-dealer Wuling pada umumnya di Indonesia. Di sini ada 3 area kalau bisa dibilang yang menjelaskan mengenai starting point-nya Wuling atau titik awalnya Wuling di Indonesia, masa kininya Wuling yang Wuling sudah lakukan di Indonesia sejauh ini, dan future of Wuling, masa depan Wuling. Di sana akan ada penjelasan mengenai kisah-kisah terkait itu dan juga mobil-mobil mereka. Sekarang kita ke area pertama, yaitu starting point-nya Wuling yang ada di sebelah kiri gua. Oke? Kita ke sana ya. Di area ini yang terpampang pertama adalah Wuling Almas RS yang belum lama meluncur di Indonesia, dan ini menjadi mobil yang paling kerennya Wuling sekarang, yang paling gue suka. Dan di sampingnya ada MPV Cortez CT. Di sebelah sana ada penjelasan mengenai Wuling Milestone. Yuk kita intip dulu. Nah, di area pertama ini, Wuling ingin menjelaskan starting point mereka di Indonesia yang nggak main-main. Wuling mulai groundbreaking pabrik itu tahun 2015. Kalau lu inget, itu investasi mereka 700 juta dolar AS atau saat itu sekitar 9 triliun rupiah. Pabriknya selesai tahun 2017 dan pada tahun itu juga Wuling Convero, model pertama mereka di Indonesia, hadir. Lalu pada 2018 meluncurlah MPV kedua mereka di Indonesia, Wuling Cortez. 2018 MPV ketiga mereka di Indonesia, Wuling Formo, yang lebih fokus di kendaraan niaga dan juga di taksi online. 2019 ada Cortez CT, varian dari Cortez. 2019 mereka mulai meluncurkan SUV yaitu Wuling Almas. Dan 2020 ada lagi varian Cortez CT Type S, lanjut lagi ke Convero facelift di 2021, dan tahun ini juga ada Wuling Almas RS. Jadi mereka kesini nggak hanya datang membawa mobil, membawa unit-unit, tapi juga mereka membuat pabrik seluas 60 hektar dengan biaya investasi yang besar. Di belakang dari area ini ada lounge yang cozy banget untuk konsumen kalau sedang berada di sini. Entah mereka sedang bersantai atau sedang berbicara dengan tenaga penjual atau sedang melihat mobil Wuling yang menarik. Dan lounge ini nuansanya lantainya beralaskan dengan material kayu dan ada nuansa hijau-hijau tumbuhan di situ. Ada juga free drink untuk konsumen. Kita akan melewati lounge itu dan kita akan menuju ke area kedua, yaitu masa kini Wuling di Indonesia. Oke? Sekarang kita udah ada di area keduanya dari Flagship Wuling Center di Indonesia. Di area kedua ini, unitnya yang terpampang adalah Wuling Almas RS dan juga
Wuling Cortez CT, dan di belakangnya ada penjelasan mengenai apa sih yang Wuling sudah hadirkan di Indonesia sejauh ini yang paling mereka banggakan di Indonesia. Ayo kita lihat. Nah, di area ini Wuling menjelaskan mengenai fitur tercanggih mereka di Indonesia yang menurut gue juga belum banyak pesaingnya atau malah belum ada pesaingnya di segmen-segmen harga yang Wuling jual sekarang ini, yaitu yang bernama Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Mungkin lu udah pernah dengar Wuling Interconnected Smart Ecosystem, kita juga udah pernah review beberapa kali, tapi gue akan menjelaskan lagi apa itu Wuling Interconnected Smart Ecosystem atau WISE. Yang pertama adalah WIN, Wuling Indonesian Command, atau fitur perintah suara berbahasa Indonesia yang pertama kali dibawa oleh Wuling. Kemampuannya ada banyak, jadi kita bisa mengatur berbagai macam fungsi atau fitur di dalam kendaraan melalui perintah suara aja. Tapi di Wuling Interconnected Smart Ecosystem ini yang hadir di Wuling Almas RS, kemampuannya ditambah lagi dengan koneksi kepada internet. Jadi lebih canggih lagi. Yang kedua itu ada yang namanya ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Ini terdiri dari teknologi bantuan pengemudian aktif yang membuat kita semakin nyaman dan bisa lebih semakin aman. Di sini ada yang namanya automatic light, safe distance and braking assistant, ada lane recognition, ada adaptive cruise control, safe distance warning, forward collision warning, automatic emergency braking, collision mitigation system, dan lain-lain. Kalau lu mau ngelihat bagaimana itu ADAS, kita udah pernah ngebahas itu di Wuling Almas RS dan linknya ada di bagian sini ya. Yang ketiga sekarang ada Wuling IOV atau Internet of Vehicle. Jadi bagaimana kendaraan Wuling itu bisa terkoneksi dengan internet untuk mengoperasikan berbagai hal. Kita bisa di situ melihat vehicle positioning, ada remote controlnya, ada Bluetooth key, online navigation, online music, online messaging, dan geofencing security. Sekarang kita akan menuju ke bagian ketiga, bagian paling excited, yaitu bagian soal mobil listrik Wuling. Kita ke sana sekarang. Kita sekarang sudah berada di area mengenai the future of Wuling atau masa depannya Wuling di Indonesia. Dan hal itu adalah mengenai mobil listrik. Bisa dilihat sekarang di belakang gue udah ada penjelasan dari Wuling kepada konsumen sedikit mengenai mobil listrik mereka yang udah ada sekarang ini. Ada E100 diantaranya dan juga ada Wuling Mini EV. Beberapa keunggulan atau kecanggihan mobil listrik Wuling juga mereka paparkan dalam penjelasan ini, yaitu small but spacious atau kecil tapi relatif lega di kabinnya, lalu ada juga suitable for daily use atau bisa digunakan di aktivitas sehari-hari, smart feature, fitur-fitur canggih, dan ada safety guardia atau kelengkapan maupun teknologi terkait keselamatan dan keamanan konsumen. Di samping penjelasan ini, langsung diperlihatkan kepada kita mobil listrik Wuling Mini EV. Ini adalah mobil listrik terbaru Wuling, sekaligus menjadi mobil listrik terlaris di pasar Cina saat ini. Mungkin lo udah tahu semua kalau Cina adalah pasar mobil listrik terbesar di dunia, dan ini adalah mobil listrik terlaris di sana sekarang. Dari Wuling loh mobilnya. Inilah Wuling Mini EV, mobil listrik terlaris di Cina yang mungil banget. Tingginya sama gua aja masih tinggian gua. Kalau setahu gua nih
mobil ini walaupun mungil, dia bisa muat 4 penumpang gitu. Tapi daripada kita lihat-lihat sendiri, gua di sini untungnya sudah bersama dengan product planning dari Wuling Motors Indonesia, yaitu Mas Danang Wiratmoko. Ini udah ada sama gua sekarang orangnya. Mas Danang, apa kabar Mas? Kabar baik. Sehat-sehat Mas? Sehat-sehat, semoga semuanya juga sehat. Ini di flagship Wuling Center Indonesia ini, kayaknya ini jadi corner yang menarik gua banget gitu, dan kayaknya orang-orang Indonesia juga bakal banyak tertarik ke sini gitu. Betul, Mas. Soal mobil listrik Wuling gitu. Ini bisa disebutkan nggak sih Mas, dijelaskan kepada kita, ini mobil yang dipampang di sini ini mini EV apa sih? Kayak gimana sih mobil ini, spesifikasi dan keunggulannya gitu Mas? Oke, jadi Wuling Mini EV ini sebenarnya adalah bagian dari strategi globalnya Wuling. Yang kita namakan itu GSEV atau GSEV, singkatan dari Global Small Electric Vehicle. Jadi itu adalah sebuah platform atau rancangan dasar kendaraan yang nantinya itu bisa dikembangkan menjadi bermacam-macam model sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pasarnya. Nah, kebetulan Mini EV yang kita bawa ini adalah salah satu model yang tercipta dari gagasan GSEV tersebut. Dan jadi booming banget di Cina ya? Betul sekali Mas, ternyata penerimaan dari pasar di Tiongkok sangat bagus, terus bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat di sana. Apalagi di sana ya, kita ngomong di sana harganya itu di bawah 100 juta ya. Betul, di sana. Di sana. Ini mobil listrik jarak tempuhnya berapa Mas? Kalau untuk model ini sendiri, jarak tempuhnya ada dua tipe yang ditawarkan. Yang pertama itu 120 km, yang kedua 170 km dalam full charge ya itu ya. Nah, tapi uniknya GSEV ini Mas, jarak tempuh, spesifikasi itu bisa disesuaikan lagi dengan kondisi atau permintaan dari pasar setempat. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu ketika kalau Wuling mengeluarkan model GSEV di Indonesia, jarak tempuh, terus kapasitas baterai dan sebagainya nanti pasti akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Disesuaikan lagi dengan kondisi pasar. Seperti mobil-mobil Wuling yang lain ya, kayak Almas RS disesuaikan lagi dengan pasar Indonesia gitu ya. Terus gue pengen ngomongin soal teknologinya dan fitur-fiturnya Mas, tapi kita sambil duduk di kabin aja Mas, gue penasaran banget ngeliat kabinnya. Masih setir kiri? Iya, makanya. Ini masih setir kiri. Wah, lega ya Mas ya, penumpang depannya. Untuk 2 orang dewasa di depan cukup lega. Iya. Ini juga masih setir kiri, ini masih diimpor utuh banget dari Cina ini. Ini untuk pengenalan dulu ke masyarakat Indonesia. Ini ada apa Mas di mobil ini, fitur-fiturnya? Ini dilihat di depan nih ada seperti meter clusternya udah digital. Kemudian setirnya sudah pakai power steering elektrik. Kita punya AC dengan pengaturan arah hembusan yang cukup variatif. Lalu untuk entertainment sistemnya, walaupun ini terlihat simpel, tapi kita juga mobil ini sudah mendukung fungsi untuk radio, USB, Bluetooth. Kemudian seperti yang salah satu keunggulannya GSEV itu kan kita pengen memanfaatkan space yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi harus termanfaatkan secara efisien. Jadi teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali tempat-tempat penyimpanan yang sangat praktis. Ini kalau menurut saya ini juga cukup unik, kita bisa meletakkan apa-apa di sini. Yang gua tahu tuh ada 12 kompartemen tempat penyimpanan di mobil kecil ini ya Mas. Betul. Nanti kalau teman-teman bisa melihat mobil ini bisa hitung sendiri ini. Kompartemennya cukup 12 tempat, dan kapasitas bagasinya itu kalau mau yang kursi belakang dilipat bisa sampai 740-an liter. 740 liter. Ini desainnya juga minimalis tapi lucu gitu Mas, imut. Dan di belakang juga bisa muat buat anak-anak nih kalau untuk keluarga kecil ya. Bahkan untuk orang dewasa pun sebenarnya cukup Mas, untuk perjalanan jarak pendek dan menengah. Menurut saya masih cukup nyaman. Kita bisa coba, mungkin saya akan pindah ke belakang ya Mas ya. Coba. Ayo guys, ini kesempatan kita lihat nih. Nah, sekarang coba Mas Iksan duduk di depan deh. Nah, untuk 2 orang dewasa masih cukup Mas depan Mas? Ini legroomnya masih sangat cukup sih Mas. Jadi kalau gua masih maju lagi juga masih fine aja. Headroomnya juga masih luas. Kalau misalnya gua maju lagi masih bisa agak nyelonjor. Saya masih
sangat cukup. Wah, gokil. Iya. Keren. Ini apa namanya? GSEV ini nanti akan jadi platform global mobil listriknya Wuling, Mas ya? Ya, betul. Nah, ini adalah salah satu area di flagship Wuling Center Indonesia yang bisa kalian lihat, dan gue yakin ini bakal jadi magnet banget sih di flagship Wuling Centernya Indonesia. Oke. Siap. Thank you banget ya, Mas Danang. Sama-sama, atas waktu Mas. sama keterangannya di sini. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat terus, Mas Danang ya. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Danang dari Wuling soal Mini EV ini, corner yang paling menarik buat gua di flagship Wuling Center ini. Dan sekarang kita akan ke lantai 2 ya, showroom lantai 2-nya. Kita akan lewat lift di sebelah sana. Yuk. Nah, kita udah di lantai 2-nya sekarang, di area showroom di lantai atasnya. Dan di sini, kalau menurut penjelasannya dari Wuling, luasannya adalah 300 meter persegi. Yang dipampang di sini adalah mobil tercanggihnya dari Wuling sekarang, yaitu Almas RS. Dengan total showroom 1201 meter persegi, ini sih kayaknya bakal menjadi tempat pamer dari semua mobil Wuling nanti di Indonesia. Kalau udah banyak, kayaknya muat semua di sini, di lantai 1 maupun di lantai 2-nya gitu. Di sebelah sana itu nanti katanya akan dijadikan area duduk-duduk, jadi tempat duduk-duduk lagi buat konsumen, tempat nunggu lagi, tempat santai lagi untuk alternatif di lantai pertama tadi gitu. Di sini nanti akan ada banyak sekali fasilitas sebagai flagship. Nanti juga akan ada bengkel tentunya. Fasilitasnya akan ada 3S, sales service dan spare part. Tadi gue lihat di liftnya aja lantainya sampai 6. Tapi itu akan coming soon. Yang sekarang ini yang sudah bisa dilihat adalah ruang pamernya. Dan bentar lagi gue akan ngobrol-ngobrol dengan sumber dari Wuling Indonesia yang lain mengenai flagship Wuling Center ini dan juga sedikit mengenai mobil listriknya lagi. Oke, kita ke bawah lagi yuk, ke lounge lagi. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kita akan ngobrol lagi dengan orang dari Wuling Indonesia. Di samping gue sekarang ada Brian Gom Simbolon, Media Relations dari Wuling Motors Indonesia. Apa kabar, bro? Baik. Ini gue mau nanya-nanya sedikit mengenai flagship Wuling Center di Indonesia gitu. Ini kan fasilitasnya beda banget dengan dealer-dealer Wuling yang lain, dan ini adalah yang pertama di luar Cina gitu. Ya, betul. Apa alasan lu membangun ini dan kenapa Indonesia yang dipilih tuh? Ya, jadi untuk yang pertama kita juga selamat datang juga nih untuk timnya Mas Insan dari Mas 123 udah berkunjung di Wuling Center. Jadi Wuling Center ini sebenarnya sebuah fasilitas yang nggak hanya bisa menjual mobil di sini. Jadi kita juga ada salesman di sini untuk menjual mobil. Kita juga memamerkan seluruh produk Wuling line up yang ada di Indonesia. Kita hadirkan di sini dan juga kita membawakan sesuatu yang berbeda. Nah, untuk kali ini karena memang di Indonesia ini sedang trennya elektrifikasi kendaraan dan juga pemerintah juga sedang menggalakkan program tersebut, di Wuling Center ini kita bawa. Nah, istimewanya memang benar ini adalah pertama kalinya Wuling Center yang ada di luar negara asalnya. Dan Indonesia itu ya kita sangat bangga bisa membawa ini ke sini, yang artinya ini menjelaskan bahwa komitmen Wuling itu memang serius banget di Indonesia. Dulu mungkin Om Iksan bisa tahu ya, ada pabrik Wuling, terus 60 hektar, lalu kita punya dealer sekarang sampai 128, terus lini produknya Wuling juga banyak dan selalu bikin masyarakat tuh terheran-heran gitu ya. Nah, kali ini yang step berikutnya adalah Wuling Center ini gitu. Jadi ini memang salah satu
bukti komitmen kami di Indonesia bahwa kami serius. Nah, itu yang jadi benar-benar kita bikin bahwa Indonesia adalah pasar yang bagus, pasar yang potensial buat kita. Jadi Wuling juga nggak ragu-ragu untuk hadir ke sini memberikan sesuatu yang berbeda. Apalagi nih Wuling Flagship Center di luar Cina bukan Amerika yang dipilih, bukan Eropa yang dipilih, tapi Indonesia yang dipilih. Indonesia yang dipilih, itu menunjukkan Wuling itu memang total banget di sini, serius banget. Iya, serius dari banget. Dari awal sampai sekarang. Betul, betul. Ini fasilitasnya yang gue lihat ini kan baru showroom ya, ruang pamer. Ya. Kedepannya akan ada apa lagi di sini untuk fasilitas bagi konsumen? Ya, yang apa gitu? Yang pasti sih kita selain ruang pamer, kita juga sebenarnya pengen kasih pengalaman kepada masyarakat juga mengenai kayak mobil yang spesial yang di samping tadi itu, yang mobil listrik. Dan juga rencana kami dengan mobil listrik itu beserta platform GSEV-nya. Itu jadi disinilah kalau mau lihat pengen sebenarnya apa sih yang menjadi trennya Wuling, apa yang menjadi upcoming-nya Wuling atau apa yang menjadi spesial, adanya di Wuling Center. Itu yang pertama. Terus kedua, tentunya nanti akan ada layanan-layanan lain yang tentunya kita akan informasikan apa saja yang ada di Wuling Center. Tapi setidaknya untuk saat ini, untuk ruang pamernya sendiri tadi bisa dilihat ya, ada 2 lantai, terus luas banget dan tampilannya benar-benar beda banget, modern dan stylish banget sesuai dengan Wuling Center yang ada di negara asalnya. Itu kan ada 3 area, starting point, masa kininya Wuling dan the future of Wuling. The future of Wulingnya elektrifikasi. Elektrifikasi, betul. Yang di Pampang juga mobil listrik. Itu sebuah kode untuk masyarakat dan konsumen Indonesia. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, mungkin kita juga pernah lihat Wuling selalu bawa mobil listrik setiap auto show. Dari tahun 2018 konsisten sampai sekarang, dan kali ini kita bawa lagi yang berbeda. Nah, jadi kita emang pengen kasih lihat bahwa Wuling itu memang serius nih untuk di mobil listrik. Tapi memang butuh waktu untuk memberikan informasi bahwa mobil listrik Wuling itu seperti apa sih, platformnya seperti apa, dan dengan platform ini emang Wuling udah punya apa aja. Kalau mungkin Mas Iksan pernah tahu E100, E200, lalu ada yang ini ya kan. Nah, itu salah satu kita kasih lihat bahwa Wuling tuh emang udah siap kalau mobil listrik dari dulu di negara asalnya. Tinggal kapan Wuling bisa hadir di Indonesia. Jadi kapannya itu mohon ditunggu, karena memang saat ini memang istilahnya sudah di tahap untuk pembelajaran akhir lah mengenai pasar Indonesia, dan tentunya kita juga sedang menyiapkan infrastrukturnya, karena mobil listrik tanpa infrastruktur itu akan menjadi salah satu tantangan buat kita semua, gitu sih. Tuh guys, sedang riset tahap pembelajaran akhir akan datang, tunggu saja mobil listrik. Itu udah kata-kata kunci untuk future-nya Wuling di Indonesia untuk masa depan nih. Dan ini bisa dilihat di flagship Wuling Center yang ada di Pondok Indah sekarang. Di area future of Wuling itu, di area masa depan Wuling, itu akan ada lagi nggak di masa-masa mendatang mobil-mobil spesial Wuling yang mungkin belum dijual di Indonesia tapi menarik gitu untuk konsumen Indonesia, untuk diperlihatkan kah atau berpotensi dijual kah? Itu nanti akan dipampang juga nggak sih di Wuling Flagship Center ini, bro? Iya, sebagai statusnya sebagai Wuling Center ya, tentunya pasti kan banyak uniqueness yang kita siapin. Nah, kalau kali ini yang kita siapin adalah mobil listrik, karena memang untuk persiapan kita untuk memasarkan atau berkompetisi di elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Nah, berarti nanti ke depannya ya nggak menutup kemungkinan ada hal-hal yang baru yang akan ada di situ, gitu sih. Siap. Jadi Wuling sudah menyiapkan berbagai hal ya untuk konsumen di Indonesia untuk masa depan, yang kayaknya menarik banget untuk dinantikan ya, Bro? Iya, pastinya ya. Dan selalu ya. Oke, siap kalau begitu. Gitu. Bro Gonggong, thank you banget atas waktunya. Thank you. Dan udah memperbolehkan kita untuk main-main ke sini. Pastinya. Oke, Mobil Lovers, sekian dulu video review kita hari ini, yang kita sekarang reviewnya mengenai dealer atau flagship Wuling Center di Indonesia ya. Kalau misalnya lu penasaran, lu bisa main ke sini langsung, bisa ngelihat terutama mobil listriknya itu Wuling Mini EV yang lagi atau sudah dipamerkan di situ, dipajang. Dan karena ini musim masa pandemi, gua nggak bosan-bosannya mengingatkan kalau keluar rumah mohon patuhi protokol kesehatan,
5M, pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, menjauhi kerumunan. Oke, sampai ketemu lain waktu di channel YouTube mobil123.com. Jangan lupa subscribe, like, dan tolong share-share video ini ya. Pendapat lu soal flagship Wuling Center di Indonesia ini juga monggo dipersilahkan di kolom komentar. Pendapat lu soal Mini EV juga monggo dipersilahkan dulu tulis di kolom komentar. Oke, bye. Mobil 1, 2, 3